Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, saya akan membuat tutorial tentang bagaimana membuat sequence diagram dengan menggunakan Star UML. Sebelumnya sudah dijelaskan seperti ini, ada aktornya, kemudian ada objek-objek yang ada pada sequence diagram tersebut, yang intinya adalah semuanya ini berkorelasi dengan skenario yang telah kita buat sebelumnya pada pertemuan sebelumnya, serta juga berkorelasi dengan aktiviti diagram. Itu yang pertama adalah kita lakukan membuka aplikasi untuk Star UML-nya. Kebetulan itu kita telah membuat untuk use case diagram dari sistem pemesanan APK yang telah kita bahas sebelumnya pada pertemuan ke-11. Kita jalankan dulu untuk sistem informasi persediaan ATK karena bisnisnya kita buat sebelumnya udah kita lakukan. Klik 2 kali. Sambil kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini tampilan menunya sama seperti yang pernah kita lakukan. Kalau kita klik di use case diagram, nanti akan tampil use case diagram yang pernah kita buat sebelumnya. Kemudian pada gambar sebelumnya adalah aktor di sini yang berinteraksi dengan login itu kan ada dua, yaitu General Affair dan Manager General Affair. Maka dalam Star UML kita buat aktor baru, karena aktor yang telah ada itu baru untuk General Affair sama Manager General Affair. Caranya bagaimana? Kita tunggu. Sepertinya lagi loading. Sebelumnya ini aktornya telah ada dua. Kebetulan dalam sequence diagram aktornya dua ini dijadiin satu, maka boleh kita menambahkan aktor baru. Yaitu ini klik kanan, sini klik kanan, kemudian add, kemudian geser kiri, kemudian aktor. Jadi kita menambahkan General Affair jika aktornya ada dua, dan Manager, kasih koma aja, General Affair. Oke, kita klik di sini. Selanjutnya kita membuat skenario untuk login. Jika Anda membuat skenario untuk login, maka Anda klik di sini login, kemudian di sini klik kanan, diagram, baru sequence diagram. Atau kita bisa juga dari sini klik kanan, add diagram, baru sequence diagram. Kita klik di sini. Maka di sini ada tampilan untuk editor sequence diagram. Ini bisa kita close, ini bisa kita close. Di sequence diagram satu ini kita ganti login untuk name-nya. Login. Oke, klik. Kemudian berikutnya kita memasukkan aktor ini, General Affair sama Manager General Affair. Maka pada editor ini tadi kita cari di bawah. Jadi di sini, ini klik kanan, tarik. Nah, di sini ada aktor 2 harusnya. Belum tersimpan tadi, kita buat kembali. Klik kanan, add aktor. Jadi General Affair dan Manager General Affair. Kita coba. Nah, udah ada di sini. Baru kita tarik ke sini. Kita lepas. Kalau ini salah, kita masuk di sequence-nya. Sequence untuk login dari sini, klik kanan, add, kita ulangin, add diagram, baru sequence diagram. Maka akan masuk sequence diagram login, kita ketik.
ya, otomatis akan tampil simbol-simbol yang ada pada sequence diagram login. Kemudian kita tarik untuk General Affair dan Manager General Affair ini. Tarik aja, klik kiri, kemudian tarik lepaskan di sini. Oke, jadi, nah, kemudian kita harus menambahkan objek-objek yang lainnya. Yang pertama adalah form login, kemudian control login untuk validasi, nanti kemudian tampil menu utama. Ini adalah merupakan objek-objek yang ada pada login. Caranya menambahkan adalah Anda klik di sini, ada objek, jadi klik login, sorry. Ulangin, kita klik login, login, ulangin. Ini oke, aktornya udah, kemudian objeknya kita masukkan. Apa tadi? Form login, kita ketik form login. Berikutnya objeknya adalah control login sama menu utama. Berarti kita tambahkan objek control login. Kemudian baru objek satu lagi adalah menu utama. Oke, kita rapikan seperti ini. Ya. Kemudian aktor melakukan aksi membuka aplikasi. Ini kita dalam Star UML kita buat namanya stimulus atau hubungan antara aktor dengan objek itu seperti apa. Kita klik di sini, kita tempatkan di garis, kemudian kita klik di garis lepas. Lalu Anda ketik membuka aplikasi. Usahakan kurang ke kiri, tarik aja ke kiri. Ya, ini juga bisa digeser ke bawah. Sama seperti yang lainnya, tinggal diklik kemudian ditarik. Kemudian berikutnya adalah dari form login, control login berarti aktor tadi setelah buka aplikasi memasukkan input username dan password. Ya, memasukkan username dan password, kita kembali ke Sultar UML. Ini stimulus ke sini, klik, berarti input username dan password. Oke, pas kebetulan udah rapi. Setelah itu berikutnya adalah input username dan password. Ini ada semacam kontrol ya. Jadi checklist melakukan validasi terhadap username dan password yang telah dibuat sebelumnya. Ya. Berarti kita buat seperti ini. Jadi validasi intinya itu adalah validasi username dan password. Jadi kalau kurang panjang kita tarik. Berarti ada step stimulus dari sini ke sini. Nah, berarti validasi username dan password. Oke, kurang rapi kita ke sini. Oke, cukup. Setelah itu, kalau kita melakukan validasi dalam skenario, dinyatakan bahwa jika dia sukses maka ke menu utama. Jika dia gagal maka dia looping kembali ke halaman login. Berarti kita nambahkan stimulus untuk proses itu. Jadi ini, jika login berhasil maka ke proses menu utama. Berarti kita buat seperti ini. Stimulus, kemudian ini ke sini, tarik. Nah ini login berhasil. Oke, klik sini. Nah, jika gagal maka kembali ke dari objek ini, ya, control login ini. Jika gagal dia kembali ke menu login, jadi ke dalam form login. Jadi jika formnya loginnya adalah gagal. Jadi dari Star UML-nya kita buat ini. Tadi ini salah, saya ulangin. Ini harusnya dari, lihat di gambarnya dari ini. Decision-nya itu dari sini.
Saya ulangin, ini saya tarik ke bawah, ya, saya ulangin untuk stimulus, ini berarti ini login berhasil. Login berhasil. Oke, berarti jika login gagal, maka kita buat stimulus lagi, sini. Oke, login gagal. Oke, merapikan, misalkan pengen di atas, ya tarik ke atas. Sekarang kita udah selesai membuat activity diagram untuk proses login. Bagaimana interaksi antara aktor, kemudian antara objek-objek yang ada pada skenario yang kita telah buat sebelumnya. Apabila kita ingin merapikan, ini diklik, tarik ke atas. Tarik ke atas. Supaya lebih rapi, ini tarik ke atas. Ini tarik ke atas. Ini geser, tarik ke bawah. Ini supaya lebih rapi ya, tampilannya. Nah, ini ditarik ke atas. Ya, udah selesai kita membuat untuk sequence diagram login pada Starter UML. Untuk melakukan copy ke misalkan ke Word, berarti tinggal kita klik select, kemudian kita blok, klik kiri ya, kemudian lepas, Ctrl C, kemudian baru kita tempatkan misalkan di ini saya hapus, ya, saya paste ke sini. Ya, tinggal ini mengatur untuk tampilannya supaya terlihat. Jadi itu mungkin bagaimana membuat Venn diagram dari login yang telah kita buat sebelumnya. Sebelumnya juga kita pernah membuat untuk activity diagram login sebelumnya. Tapi ini adalah kita membuat sequence diagram untuk login. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.